Dari hasil rembuk rakyat itu, kami mengumumkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PSI di tahun 2024. Sejak awal, Pak Ganjar atau lebih akrab kami panggil Mas Ganjar unggul dibandingkan kandidat lainnya. Sementara untuk calon wakil presiden, PSI memilih Zanuba Arifah Wahid atau biasa akrab dipanggil dengan sebutan Mbak Yeni Wahid. Kami menilai Mbak Yeni mempunyai kualitas pribadi yang mumpuni. Sebagai sosok tokoh perempuan Islam, Mbak Yeni dihormati karena pemikiran dan kontribusinya dalam gerakan sosial. Untuk mulai saat ini juga turun ke masyarakat, kita kampanyekan Mas Ganjar Pranowo dan Mbak Yeni Wahid kepada masyarakat. Mereka adalah pilihan terbaik bagi kita semua di 2024. Insya Allah pilihan PSI sudah sesuai dengan pilihan rakyat, karena calon yang kami dukung terbukti mencintai seluruh rakyat Indonesia, tidak pernah terlibat politik identitas, dan mengerti anak muda. Dan ya tentu Pak Ganjar adalah merupakan bagian dari tokoh kita, ya. Kemudian Pak Ganjar juga karena mertua beliau itu juga seorang kiai yang dulunya sampai akhir hayatnya beliau. Gencar dukung Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid di Pilpres 2024. PSI satu visi dengan Golkar dan PAN. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan gencar melakukan dukungan bagi pasangan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid. PSI mengaku dukungannya ini akan selalu gencar dilakukan sepanjang bulan ini, mengingat Pilpres 2024 akan segera berlangsung dan ini selaras dengan visi dari Partai Golkar maupun PAN. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh juru bicara PSI, yakni Aryo Bimo, berdasarkan hasil rembuk rakyat PSI. Bulan Januari kita mungkin akan secara intensif memulai lagi komunikasi politik untuk mendukung Pak Ganjar dan Mbak Yeni, ujar Bimo saat ditemui di kantor DPP PSI Jakarta Pusat. Bimo mengklaim PSI akan konsisten dengan pilihan mereka karena sudah merupakan hasil dari keinginan rakyat, sehingga PSI akan terus mendukung Ganjar. Karena Ganjar merupakan hasil rembuk rakyat kita akan terus dukung, ucapnya. Sementara itu, PSI belum mengambil sikap akan bergabung dengan poros koalisi mana. Namun, Bimo mengaku PSI satu visi dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Sebagai informasi, beberapa bulan lalu, PSI memang berkunjung ke kantor DPP Golkar dan PAN. Bimo menyebut PSI akan berkunjung ke semua partai yang menurut mereka satu visi. Ke semua partai yang menurut kami bisa bersama-sama dalam satu visi. Seperti Golkar kemarin sudah ketemu visinya, PAN juga begitu, tumbuhnya. Diberitakan sebelumnya PSI mendeklarasikan Yeni berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Deklarasi itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Untuk calon Wakil Presiden, PSI memilih Zanuba Arifah Wahid atau akrab dipanggil Mbak Yeni Wahid. Kami menilai Mbak Yeni mempunyai kualitas pribadi mumpuni, kata Grace dalam konferensi pers. Elektabilitas Ganjar Pranowo alami kenaikan. Hasil survei Indikator Politik Indonesia mengumumkan hasil raihan elektabilitas 3 nama paling potensial menjadi calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih memiliki nilai elektabilitas yang tinggi dibandingkan dengan 2 nama calon lainnya. Ganjar Pranowo meraih nilai elektabilitas yang tertinggi bahkan meningkat dari bulan November 2022 lalu. Bahkan, sosok Anies Baswedan malah merosot. Ganjar Pranowo berhasil meraih elektabilitas tertinggi dengan berhasil menciptakan kenaikan sebesar 1,9%. Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, yang menyebut hasil survei dengan simulasi 3 nama memperlihatkan elektabilitas Ganjar Pranowo berada di puncak dan terus mengalami kenaikan. 3 nama besar, masing-masing tidak terpaut jauh. Ganjar teratas 35,8%, ujarnya dalam pemaparannya secara virtual.
Burhanuddin menyampaikan di peringkat kedua ditempati oleh Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 28,3%, sedangkan Prabowo Subianto di peringkat ketiga dengan elektabilitas sebesar 26,7%. Lebih lanjut, Burhanuddin menuturkan tren elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto mengalami kenaikan, sedangkan Anies Baswedan mengalami penurunan. Burhanuddin merinci elektabilitas Ganjar Pranowo pada bulan November 2022 sebesar 33,9% atau naik 1,9% menjadi 35,8% pada bulan Desember 2022. Sementara itu, elektabilitas Prabowo Subianto pada bulan November sebesar 23,9% atau naik sekitar 2,8% menjadi 26,7% pada bulan Desember 2022. Adapun Anies Baswedan mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 3,9% di bulan November 2022, sebesar 32,2% menjadi 28,3% pada bulan Desember 2022. Pada tiga besar bakal capres, pola dukungan terhadap Ganjar dan Anies tampak selalu berkebalikan. Jika Ganjar menguat, maka Anies melemah, begitu sebaliknya. Tetapi terhadap Prabowo tampak dinamikanya terus bergerak ke arah penurunan. Meski cenderung menguat tapi masih dalam tren yang menurun, ujar Burhanuddin.